91,6 Mums FM, sentralnya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih teman anak muda. Wah, tadi udah semangat-semangat ya dalam program Ramadan Fresh. Tapi kali ini kita harus tetap semangat juga, karena banyak ilmu yang sangat bermanfaat yang akan kita dapatkan di hari ini pastinya. Spesial ya, di hari Jumat, edisi di bulan Ramadan ini. Setiap hari Jumatnya ada program yang sangat luar biasa, yaitu Ramadan on Air bersama Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, di mana program ini terselenggara atas kerjasama UMS FM bersama dengan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan didukung penuh oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Untuk kali ini teman anak muda, sudah kehadiran Al-Ustadz, yaitu Bapak Dr. Zailani SPDI MA. Beliau merupakan Wakil Dekan 1 dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas, sehat? Alhamdulillah, semoga kita sehat juga ya Mas. Amin amin, insya Allah sama-sama. Oke, baik Ustaz. Untuk tema kita hari ini itu menjadi pribadi yang islami. Mungkin langsung saja berikan waktu untuk Ustadz untuk menjabarkan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu menjadi pribadi yang islami. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mas. Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa anzalal Qur'an hudan linnas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Para pemirsa sekalian 91,6 FM M Radio UMSU, semoga kita selalu diberikan keberkahan dan dinaungi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk umat-umat yang dinantikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara terkait tentang pribadi yang islami, maka tentu teladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama biustul itammima makarimal akhlak. Jadi hadirnya Rasulullah ini adalah menyempurnakan akhlak manusia. Maka ketika kita bicara tentang akhlak, ketika kita bicara tentang teladan, maka tidak ada profil ideal yang menjadi contoh selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, ketika kita ingin bicara kehidupan sehari-hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab Imam Tirmizi, salah satu kitab rujukan yang di dalamnya berisikan kehidupan sehari-hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam konteks kita bicara tentang diri kita, sampai sejauh mana kita bisa menjadi pribadi islami dan seperti apa teknis ataupun caranya. Padahal dalam diri kita ini sebenarnya ada juga potensi kita lari dari pribadi yang islami, dan kita juga punya kesempatan yang besar untuk menjadi pribadi yang baik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya, merugi orang-orang yang mengotori dirinya. Nah, para pemirsa sekalian, kalau kita kembali ibda' bin nafsi, kita kembali kepada diri kita. Sesungguhnya ada beberapa penyakit warisan iblis yang itu dilakukan oleh beberapa tipologi manusia. Iblis dalam surah Al-A'raf, dalam penjelasannya itu banyak kita jumpai pada ayat ke 12, 13, 14 sampai 15. Salah satu poin ayat itu iblis mengatakan, ana khairu minhu, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api dan dia Adam, maksudnya diciptakan dari tanah. Di sini kita akan menemukan tipologi iblis itu adalah tipologi orang yang sombong.
Maka warisan pertama dari iblis itu kepada pengikutnya adalah kesombongan. Padahal kesombongan itu sebenarnya kalau kita meminjam sebuah kitab karangan Ar-Raghib Al-Isfahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharibil Quran, ternyata sombong itu tak selamanya bisa dideteksi. Ada yang kita sebut dengan al-kibru, ada yang kita sebut dengan takabbur, ada juga kita sebut dengan al-istikbar. Apa itu al-kibru? Al-kibru itu kesombongan yang dia hanya dirasakan oleh orang yang memiliki penyakit itu. Dan bisa jadi di saat dia merendahkan diri di hadapan manusia, di waktu yang sama sebenarnya dia adalah orang yang sombong. Nah, orang-orang yang punya tipologi seperti ini biasanya orang yang mempunyai kelebihan. Mereka punya kelebihan hartakah, mereka punya kelebihan dan naiknya pangkatnya, mereka punya prestisi sosial, mereka punya intelektual yang bagus. Di samping mereka punya beberapa prestisi di dalam pandangan manusia itu bisa mampu mengangkat harkat martabat kehidupan mereka. Mereka juga punya kesantunan dalam bicara, sehingga orang nggak mengetahui bahwa dia ini sedang sombong, yang kita sebut dengan al-kibru. Apa contoh sederhananya? Nah, dalam situasi bulan suci Ramadan ini kan tradisi kita berinfak bersedekah itu kan agak lebih tinggi dibandingkan hari-hari yang lain. Di samping memang Allah lipat gandakan pahala bagi orang-orang yang melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan. Tetapi dalam waktu yang sama, ketika kita melakukan kebaikan itu bisa jadi ada unsur al-kibru di dalamnya. Contoh, dia berinfak untuk pembangunan masjid. Nah, ketika dia berinfak pembangunan masjid, lalu di waktu itu ada jamaah yang lain mengatakan kepada dia, wah bapak luar biasa nih, yang lain infaknya cuma 100.000, bapak bisa infak 10 juta. Tak ada yang sebanyak bapak berinfak. Lalu dia katakan, kamu ada-ada saja, ini karena atas takdir Allah dan aku punya rezeki yang berlebih. Di saat itu dia sedang merendahkan hati pada lawan bicaranya. Di saat itu dia secara narasi mengatakan bahwa dia bukan orang yang sombong, tapi dalam dirinya, di dalam batinnya ada sebuah perasaan. Dia merasa bahagia dan merasa senang dengan pujian itu. Nah, ketika dia merasa senang dengan pujian itu dan dia letakkan ke dalam qalbunnya, disinilah dia akan menjadi sebuah penyakit. Karena qalbun itu letaknya adalah Allah. Asma Allah yang dipuji. Tidak boleh ada manusia ataupun makhluk yang berada di dalam qalbunnya. Jadi ketika ada orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, hatinya sedang bersih, biasanya ketika ada orang yang puji dia, sebelum sampai kepada qalbunnya, dia langsung mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji itu hanya milik Allah, bukan untuk dia. Maka bagi kita yang selalu berbuat baik itu, kita punya penyakit seperti itu dan agak sulit untuk orang lain menasihati kita. Kenapa? Karena orang lain itu tidak mengetahui bahwa kita sedang sakit. Sakitnya kita itu pertama hanya Allah yang mengetahui, wallahu a'lamu bidzatis sudur. Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dadamu. Yang kedua adalah kita. Jadi tanpa kita sadari ada orang yang memuji kita dengan segala yang kita miliki. Di waktu itu kita mengatakan merendahkan diri, tapi dalam waktu yang sama kita meninggikan batin kita. Memang kita layak untuk dipuji. Begitulah bahasa batinnya yang orang lain tidak tahu. Yang mungkin bagi kita yang mungkin anak-anak kampus, kita dapat nilai A, bisa 3,8, bisa 3,9. Lalu ada kawan kita, kau hebat semester pertama 3,7, semester kedua 3,8, semester ketiga ada 4,0. Apa sih resepnya? Samanya dengan kalian. Resepnya sama dengan yang kalian lakukan, hanya kebetulan saja. Di saat itu orang mendeteksi dia memang orang yang rendah hati. Tapi dalam waktu yang sama, ketika orang membicarakan tentang dia, ada perasaan kebanggaan dan itu dia tutupi. Nah, ketika dia tutupi itu, orang lain tidak tahu bahwa dia sedang mengalami sebuah kebanggaan yang kita sebut dengan al-kibru. Maka sesungguhnya di waktu yang sama dia adalah orang yang sombong. Kalau bukan karena nikmat Allah, penyakit itu akan tetap menjadi kanker di dalam dirinya.
dan orang lain tidak tahu akan hal itu karena dia sengaja menyembunyikannya. Namun kalau penyakit ini tadi sudah banyak di dalam dirinya, berkumpul, terus membumbung ke dalam jiwa yang nggak mampu lagi ditampung dan disembunyikan, maka nampaklah secara lisannya. Ini yang disebut dengan takabur, menyombongkan diri. Nah, jadi menyombongkan diri ini bukan hanya dia ekspresinya hanya terasa di dalam batinnya, tapi takabur ini juga ekspresi yang dapat disaksikan oleh orang lain. Takabur itu, kesombongan itu secara gamblang diucapkan oleh iblis. Dia mengatakan bahwa aku lebih baik dibandingkan Adam. Dia sombong masalah penciptaannya. Nah, maka dalam konteks seperti ini, seseorang yang dia sudah mempunyai penyakit al-kibru itu, dia punya kesempatan untuk naik dosisnya menjadi penyakit yang lebih tinggi. Padahal sombong itu libasullah, pakaian Allah. Karena pakaian Allah sangat tidak pantas dipakai oleh makhluk. Karena makhluk tak pantas untuk sombong. Kenapa? Karena sesungguhnya apapun yang ada di bumi dan apapun yang ada di langit dan termasuk diri dia adalah milik Allah, bukan milik dia. Lalu siapa yang punya penyakit seperti ini? Biasanya orang yang punya penyakit seperti ini adalah mereka yang punya kelebihan dalam bentuk apapun. Lalu dengan kelebihannya itu dia tampilkanlah kelebihannya di hadapan orang lain. Lalu pada saat yang sama ketika dia menampilkan kelebihannya, di waktu itu juga dia merendahkan milik orang lain. Ini disebut dengan sombong. Kau masih kalah denganku, aku segini, kau berapa? Kau masih kalah denganku, rumahku gede, kau masih kecil. Kau masih kalah denganku, kalau aku sudah pergi ke luar negeri, kau belum. Kau masih kalah denganku, kalau aku cantik putih bening, kau masih hitam. Di saat itu dia sedang menyombongkan diri, nampak secara lisannya. Kenapa ini bisa ternampakkan? Karena tak mampu lagi jiwanya menyembunyikan penyakit itu, sehingga ibarat air yang dia mengalir di satu tempat wadah, lalu wadah itu penuh, lalu meluberlah airnya. Begitu juga orang yang sombong pada level pertama, tak mampu lagi disembunyikan, tak mampu lagi ditahan, akhirnya nampak secara ucapan. Dan iblis melakukan penyakit itu. Maka waspada dengan segala kelebihan kita, karena dititipkan penyakit-penyakit seperti itu, dan syaitan sangat mudah masuknya. Lalu setelah penyakit itu muncul di dalam diri kita, ada juga orang lain itu melakukan kebaikan, tapi di waktu yang sama juga dia merasa bangga. Disebut dengan al-istikbar. Istikbar ini adalah dia merasa bangga telah membantu orang lain, tetapi pada waktu yang sama istikbar ini bisa disebut dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Di waktu yang lain bisa berubah. Contoh begini, pada saat dia merasa bangga telah mampu membantu kawannya membayar uang kuliah, senang dia luar biasa. Uang jajannya dia gunakan untuk membantu kawannya. Pada saat itu ketika dia merasa senang, merasa bangga karena telah mampu memberikan kebaikan kepada kawannya, pada level seperti ini dosisnya masih dalam kategori aman. Tapi apabila dia bangga terhadap dirinya, di waktu yang sama dia merendahkan orang lain, ini yang disebut menyala istikbarnya. Beruntung aku ada, beruntung aku bisa bantu kau, sementara kau nggak bisa berbuat apapun. Nah, membantu itu diperbolehkan, tapi ketika dia mengatakan sementara kamu nggak bisa berbuat apapun, di saat itulah hilanglah kebanggaan yang diperbolehkan oleh Allah. Kita boleh merasa senang hati karena kita telah melakukan kebaikan, tapi pada saat kita timpa dengan mengukur kekerdilan orang lain dalam bentuk kebaikan, di sini yang menyalah. Karena sesungguhnya kemudahan yang kita lakukan itu atas izin Allah. Iya benar. Maka Bapak Ibu yang sekalian yang saya muliakan dan juga para pemirsa sekalian, ada orang terbiasa berbuat baik di dalam masa-masa dia susah. Bayangkan, udahlah hartaku tak seberapa, masih juga ada orang yang datang mau minta bantuan. Aku punya masalah, masih juga ada orang yang punya masalah minta curhatnya sama aku.
Aku dalam kondisi yang dalam keadaan kritis masih juga ada yang datang kepadaku untuk mengurangi bebannya. Kenapalah tetangga sebelah itu duitnya banyak, enggak punya masalah, kenapa dia sih ya Allah enggak didatangi? Sebenarnya pada saat dia didatangi, Allah itu sedang membersihkan dia. Allah itu sayang sama dia, sehingga di saat-saat dia dalam keadaan susah, Allah tunjukkan nih ada yang lebih susah, bantu dia. Di saat-saat dia punya kapasitas keuangan yang terbatas, ada orang lain yang ingin membersihkan harta dia. Jadi ini sebenarnya kalau kita pakai cara pandang orang beriman, dia harus merasa bangga. Kenapa merasa bangga? Hartanya mengalir untuk orang lain. Mau dipindahkan oleh Allah, kita enggak pernah didatangi di saat uang kita banyak, kita enggak pernah dimintai bantuan sementara kita mampu membantu orang, kita tidak pernah dimintai tolong sementara kita mampu menolong. Kalau itu terjadi, betapa ruginya kita hidup dalam dunia ini. Kita punya kapasitas melakukan sesuatu tapi tidak Allah izinkan itu. Makanya ada sebuah kisah yang terdapat di dalam Mukasyafatul Qulub, Sa'labah. Sa'labah ini adalah cerita masa lalu yang tentu kita sebagian sudah sangat familiar dengan cerita ini. Sa'labah ini adalah orang yang miskin di awal mula, sering salat berjamaah, sering salat di masjid, sehingga satu ketika dia minta sama Rasulullah agar kiranya dia didoakan. Rasul sudah larang sebenarnya, cukup dengan kondisi yang ada saja, karena Rasul juga paham bagaimana karakter Sa'labah. Tapi Sa'labah mengatakan, aku akan menunaikan hak dan kewajibanku ketika aku sudah mendapatkan kekayaan itu. Akhirnya Rasul mendoakannya dengan izin Allah. Sa'labah punya hewan ternak, sampai hewan ternak sangat banyak sekali di kota Madinah, dan dia pindah ke tempat yang lebih luas di lembah di luar kota Madinah. Di saat hartanya sedang banyak itu, dia mulai tinggalkan sholat di masjid. Di saat harta yang banyak itu, dia mulai tinggalkan sholat Jumat. Tetapi ketika dia tinggalkan perintah-perintah Allah ini, hartanya enggak berkurang. Kan ada orang ketika dia jauh dari Allah, banyak cobaan datang sama dia. Jangan disangkanya Allah itu benci sama dia, tapi itu cara Allah untuk menegurnya. Back to Allah, kembali kepada Allah. Ini Sa'labah dengan harta yang banyak, dia jauh dari Allah, tapi enggak mati hartanya, terus berkembang hartanya itu. Sampai pada satu ketika Rasul memerintahkan kepada dua orang sahabat Rasulullah untuk mengambil zakat kepada Sa'labah, karena turun perintah berzakat dan banyak ayat-ayat cerita tentang berzakat seperti wa aqimus sholata wa atuz zakah. Lalu dua orang sahabat ini datang menemui Sa'labah. Ketika datang, dua orang sahabat mengatakan bahwa dia adalah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan datang ingin mengambil harta zakat. Sa'labah bilang, adakah pada hari ini kalian datang pada tempat dan orang lain, nanti habis dari sana baru datang ke sini? Wadah, pergilah dua orang sahabat ini ke tempat yang lain, nanti selesai pada tempat itu baru mereka datang kembali. Nah, faktanya setelah dua orang sahabat ini tadi menemui orang lain untuk diambil zakatnya, mereka datang kembali kepada Sa'labah. Sa'labah enggan memberikan hartanya. Kembalilah dua orang sahabat yang menemui Rasulullah. Sebelum Rasulullah mendengarkan curhat dari dua orang sahabat ini, tapi mereka sudah dilihat oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Celakalah Sa'labah, celakalah Sa'labah. Kenapa? Karena Sa'labah ini tidak memenuhi janjinya sebagaimana yang dia pernah ikrarkan di saat dia dalam keadaan punya keterbatasan. Lalu turunlah perintah dari Allah dan turun informasi dari Allah. Apa informasi dari Allah? Informasi dari Allah, Allah mencela orang-orang yang munafik yang dia telah berjanji tapi tidak dilaksanakan. Itulah surah At-Taubah surah ke-9 ayat 77. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim yaumal yalqaunah. Dalam Allah menetapkan kemunafikan fi qulubihim, di hati mereka, ila yaumi yalqaunah, sampai hari mereka bertemu. Artinya ayat ini mencela Sa'labah. Kenapa mencela Sa'labah? Karena dia awal mula telah berikrar mau memberikan hartanya ketika sudah mendapatkan kekayaan, tapi dia enggan. Dibacakanlah wahyu ini oleh Rasulullah kepada para sahabat di kota Madinah. Lalu ada orang yang kenal dengan Sa'labah,
pergi menjumpai Sa'labah. Wahai Sa'labah, telah turun ayat yang bercerita tentang engkau. Betapa terkejutnya dan takutnya Sa'labah tadi. Dia temui Rasulullah, dia katakan, wahai Rasulullah, inilah hartaku. Apa kata Rasulullah? Wahai Sa'labah, Tuhanku sudah melarangku menerima zakatmu. Bayangkan, Sa'labah punya harta, langsung ayat yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat ke-77 itu tak menerima apa yang akan dikasih oleh Sa'labah. Kenapa? Karena Allah telah mengatakan fa'aqabahum nifaqan. Allah telah menetapkan kemunafikan kepada Sa'labah. Pada waktu Rasulullah telah meninggal dunia, wafat, berganti dengan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Abu Bakar pun didatangi Sa'labah, Abu Bakar pun menolak. Wafat Abu Bakar diganti oleh Umar. Umar pun didatangi, Umar juga menolak. Sampai akhirnya Sa'labah itu hidup pada masa Utsman tanpa dia bisa mengeluarkan zakatnya karena memang sudah ditetapkan dia menjadi kelompok orang munafik. Jadi para pemirsa sekalian, kalau ada kita punya kelebihan, jangan kita merasa berbangga ria ketika kelebihan itu enggak mengalir pada tempat-tempat yang membutuhkan bantuan kita. Bisa jadi Allah enggak izinkan itu. Bisa jadi kita tidak termasuk orang yang layak untuk menjadi kelompok muzaki atau kelompok orang yang mewakafkan. Lalu ada orang dengan keterbatasan uang, keterbatasan kemampuan, selalu saja didatangi orang untuk memberikan bantuan. Yakinlah itu salah satu cara Allah menyayangi kita. Nah, penyakit-penyakit yang kita sebutkan tadi dari al-kibr, takabbur, al-istikbar, ini lengketnya di mana? Lengketnya itu sebenarnya awal mula ada pada level pertama, ada pada nafsu. Lalu dia membuat hati kita sakit. Makanya nafsu itu dia mempunyai satu sifat dan beberapa sifat yang lain. Ada sifat yang disebut dengan sifat bahimiyah. Apa sifat bahimiyah itu? Dia seperti punya perilaku seperti hewan ternak. Apa kebiasaan hewan ternak? Makan, tidur, kawin. Nah, orang yang punya sifat bahimiyah itu, maka yang dia fikirkan bagaimana mengisi pundi-pundi perutnya, bagaimana mengisi pundi-pundi kekayaannya. Nah, kalau dia sudah punya sifat bahimiyah seperti itu, maka biasanya penyakit yang lain muncul disebut dengan toma. Toma ini hurufnya huruf to, ada perutnya. Mim, ada perutnya walaupun kecil. Ain, lebih besar perutnya. Nah, makanya kalau dia sudah punya penyakit toma, dia bukan hanya memenuhi kebutuhan lambungnya, tapi dia memuaskan hawa nafsunya. Kalau memuaskan hawa nafsunya, biasanya tidak akan pernah puas. Yang dia ambil bukan hanya miliknya, milik orang lain pun akan dia ambil. Ini bahayanya orang-orang yang punya sifat bahimiyah itu. Maka kenapa bulan suci Ramadan itu salah satu poinnya tidak makan dan tidak minum itu kalau kita lihat dalam perspektif yang tadi, dikerdilkan sifat bahimiyah, nggak boleh makan, nggak boleh minum, supaya sifat itu tidak menjadi leader di dalam jiwa kita. Dia harus ke belakang. Kita perlu makan, ya perlu, tapi tidak boleh makan itu menjadi orientasi utama kita. Kita perlu tidur, perlu, tapi tidak boleh tidur itu menjadi bagian instrumen utama kita. Kita perlu kawin, perlu, tapi jangan gara-gara kawin melupakan hal-hal yang melanggar syariat pula. Nah, ini sifat bahimiyah. Sifat yang kemudian yang agak lebih tinggi sedikit itulah sifat sabiiyah. Sifat binatang buas. Apa itu? Ya, binatang buas itu seperti inginnya bawaannya marah. Sedikit-sedikit marah. Diganggu hal pribadinya marah, diganggu agama Allah dia santai saja. Diganggu dalam perasaan tidak sengaja, bawaannya ingin temperamen. Nah, orang-orang yang punya sifat sabiiyah itu tipologinya adalah pemarah, suka merajuk, dan cenderung menyakiti orang lain.
dalam bentuk apapun. Ini sifatnya sifat sabiiyah. Nah, bahayanya udahlah dia kena penyakit bahimiyah, doyan terhadap kekayaan dirinya dan mengambil hak orang lain, memuaskan hawa nafsunya dan tidak akan pernah puas. Lalu biasanya kalau sudah setelah itu dia miliki sifat buruk itu, maka sifat sabiiyah itu akan mudah didapat. Karena sabiiyah itu dia bisa didapat kalau umpamakan sifat bahimiyah itu dikonsumsi dulu oleh orang yang punya penyakit seperti itu. Nah, kalau dah begini adanya, kalau dua sifat ini bersemayam dalam diri kita, barulah nanti punya sifat syaitaniyah. Apa itu syaitaniyah? Itulah sifat ujub yang kita sebutkan. Itulah sifat sombong, sifat angkuh, dan segala sifat yang dimiliki oleh syaitan itu kita akan contohkan. Makanya ada istilah ikhwanis syayatin, ada istilah tattabi khutuwatis syaitan. Kalau tattabi khutuwatis syaitan itu, syaitannya berada di depan, kita berada di belakang. Jadi kita ngikuti langkah syaitan. Kita ngikuti apa yang dilakukan syaitan, kita contoh. Syaitan ke kiri, kita ke kiri. Setannya ke arah atas, dia ke atas. Setannya buat A, kita buat A. Setan buat B, dia buat B. Nah, posisinya karena kita berada belakang, kita mencontoh itu. Ini kita belum menjadi kawan syaitan. Tapi kalau lama-lama sudah banyak sifat sabiiyahnya, sudah begitu tebal sifat bahimiyahnya, sifat syaitan ini bisa penuh kepada kita. Dia tidak lagi menjadi khutuwatis syaitan, dia sudah menjadi ikhwanis syayatin. Dia sudah menjadi kawannya syaitan. Dia tidak lagi berada di belakang, dia berada berdampingan dengan syaitan. Nah, kalau sudah berdampingan dengan syaitan, tugas selanjutannya dia mencari kawan syaitan yang lain. Makanya kenapa Al-Quran menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, wahai orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersahabatlah dengan orang-orang yang shadiq, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Makanya orang-orang yang sudah menjadi ikhwanis syayatin itu sangat bahaya sekali sama kita. Nah, pribadi seorang muslim itu harus menghilangkan penyakit-penyakit itu. Dan untuk menghilangkan penyakit itu, salah satu bentuk cinta Allah adalah istighfar. Makanya istighfar itu kalau kita pakai definisi terminologinya Ar-Isfahani itu adalah memakai sesuatu untuk hilangnya sesuatu yang tercela. Jadi sebenarnya ada hal-hal yang membuat kita tercela. Lalu kalau kita pakai itu, yang tercela tadi tertutupi, itu disebut dengan istighfar. Makanya Al-Quran menyebutkan istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah engkau kepada Tuhanmu. Itu salah satu bentuk cinta Allah kepada umat manusia. Bayangkan nikmat Allah itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi nggak pernah berhenti. Dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya fajar tidak juga berhenti. Di saat kita merasa susah, rumah kita terbakar, anak kita juga meninggal, di saat kita sedang susah dan menangis karena banyak petaka datang sama kita, nikmat Allah pun tidak berhenti sama kita. Buktinya kita masih bisa menangis. Coba bayangkan ketika kita sedang susah, kita mau menangis, Allah tarik air mata nggak bisa keluar, Allah hilangkan suara sehingga nggak bisa menjerit, Allah lemaskan kakinya sehingga dia tidak bisa melangkah. Tapi di saat itu Allah tetap berikan, di sebagian cobaan nikmat Allah itu tetap ada sama diri kita. Inilah prinsip husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa sekalian, kalau kita renungi kembali dalam prinsip kehidupan kita, manusia itu kan tidak dilihat dari sifat lahiriahnya. Tapi manusia itu kan dilihat dari sifat batiniahnya. Coba lihat kulit kita semua dengan berusianya kita. Mungkin 20 ke 30 masih kencang, tapi ketika 30 ke 40 sudah ada mulai kerutan. Nah, batin kita kalau umpamakan sudah banyak sampah dunianya dengan berbagai macam keindahan dunia, terpaku batin kita ke situ, maka hati kita juga berkerut. Kalau hati kita berkerut, fisik kita berkerut, fisik kita terminal akhirnya berkerut, dia akan wafat, dia akan mati, akan kembali kepada tanah. Tapi kalau kalbun kita berkerut, dia akan kembali pada Allah. Ini yang menyakitkan. Makanya iblis itu dia dari golongan jin, dia diciptakan dari api. Malaikat
dia itu adalah makhluk Allah, dia bala tentaranya Allah, dia diciptakan dari nur, dari cahaya. Manusia itu adalah makhluk Allah, dia diciptakan dari tanah. Nah, coba bayangkan, malaikat punya cahaya, api juga yang merupakan proses penciptaan jin itu, dan khususnya iblis juga dari api, juga punya cahaya, cuman beda cahayanya. Syaitan karena dia punya cahaya, tapi cahayanya berasal dari api. Kalau umpamakan kita tidak mendekat sama dia, kita nggak akan terbakar. Tapi ketika kita mendekat kepadanya, maka apapun yang dekat kepada api akan terbakar. Maka orang yang berkawan dengan punya tipologi sifat-sifat iblis itu, maka sifat yang baik itu akan terbakar. Yang nampak adalah sifat dari panas itu sendiri, sifat daripada api itu dan sifat daripada iblis itu. Sementara ketika kita berdekatan dengan Allah, sementara ketika kita mengikuti apa yang dilakukan oleh para pesuruh Allah seperti malaikat, maka malaikat ini kan tidak pernah dia membantah, dia selalu tunduk. Nah, kalau umpamakan kita tunduk dan tidak pernah membantah, maka kita akan bercahaya. Semakin dekat kita dengan cahaya itu, semakin beninglah kita. Makanya kredibilitas manusia itu ditentukan seberapa bening hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam dimensi Ramadan ini, kontemplasi kita, perenungan kita kepada Allah itu kan dimulai dari diri kita sendiri. Makanya qalbun kita ini tempatnya Allah. Tempatnya Allah itu bukan maksud zat Allah berada di dalamnya, tapi di mana nama Allah kita agung-agungkan. Nah, karena nama Allah kita agung-agungkan, jangan makhluk berada di dalam. Istri kita cintai, iya, tapi nggak boleh ada di hati kita. Anak kita cintai, iya, tapi anak tidak boleh bersemayam di hati kita. Kenapa demikian? Karena cukup Allah berada di dalam. Lalu bagaimana kita bisa mencintai anak dan istri? Karena Allah yang suruh. Dalam hadis riwayat Anas, apa kata Rasulullah? 3 tanda manisnya atau nikmatnya beriman itu. Apa itu? Yang pertama, dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya pada dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mencintai makhluk karena Allah yang suruh. Yang ketiga, dia membenci orang lain karena Allah yang nyuruh dia benci. Makanya di dalam doa yang disampaikan Rasulullah itu, apa kata Rasulullah? Allahumma inni as'aluka hubbaka hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ilayya min ahli wa minal ma'il barad. Ya Allah, ya Tuhanku, aku butuh cintamu dan cinta orang yang mencintaimu. Ya Allah, tunjukilah aku amalan, dengan amalan itu engkau mencintaiku. Ya Allah, jadikanlah cintaku kepadamu melebihi cintaku kepada diriku, kepada keluargaku, dan kepada dinginnya air. Artinya, ketika kita berdoa, maka doa itu kan berupa permohonan kita kepada Allah. Ya Allah, dengan begitu banyak perbuatan mana sih ya Allah yang dengan perbuatan itu engkau mencintai aku. Nah, makanya ketika kita mencintai makhluk dan makhluk itu kita cintai tidak ada hubungan dengan Allah, wah itu luar biasa sakitnya nanti. Kenapa? Karena makhluk itu tak selamanya konstan. Makhluk itu punya tipologi fluktuatif. Kadang dia marah, kadang dia sayang, kadang dia benci, kadang dia menyimpang, kadang dia jujur, sedikit dia berbohong, macam-macam. Jadi ketika orang mencintai orang lain, maka cepat atau lambat ada kalanya proses pengabdian dan mencintai itu akan dikebiri dengan tipologi orang yang tidak membalas dengan itu. Tapi kalau kita mencintai Allah, Allah nggak akan pernah ingkar terhadap cinta hambanya, dia akan balas cinta itu. Maka dalam prinsip ini, kalau mencintai anak, mencintai adik, mencintai siapapun, letakkanlah mereka itu karena kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintainya. Artinya, kalau ada sesuatu yang kita benci dari sifatnya, karena Allah juga yang suruh kita benci dari sifat itu.
Ini penting. Nah, itulah beberapa poin ketika kita bicara untuk menjadi pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang islami. Maka poin pentingnya istighfar itu adalah bagian daripada taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali Ustaz penyampaiannya. Dan mungkin Bes juga akan bertanya ya terkait dengan tema kita ini. Bahkan udah ada juga di live streaming kita yang mungkin bertanya. Ini tadi dia bertanya, ada Hadijah, menjadi pribadi yang islami apakah berpengaruh untuk menghalangi kita dari perbuatan yang tidak diperbolehkan? Jadi sebenarnya Islam itu secara lughawi maknanya patuh, pasrah. Pada siapa kita patuh dan pada zat mana kita harus pasrah. Nah, orang yang pasrah dan patuh itu disebut dengan muslim. Lalu apa barometer kita disebut dengan pasrah? Barometernya adalah karena muslim itu menjadi orang yang patuh, maka untuk menunjukkan kepatuhan kita, alat ukurnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Berapa banyak syariat yang kita jalankan, baik dalam bentuk menjalankan perintah Allah, baik dalam bentuk menjaga larangan-larangan Allah. Itu bisa diukur. Tetapi menjalankan syariat itu kan hanya mampu dideteksi dalam bentuk lahiriah. Kita juga harus mampu menghadirkan Allah di dalamnya. Itu yang disebut dengan niat. Maka kalau kita baca kitab Imam Nawawi itu, hadis arba'in itu, hadis yang pertama itu berhubungan tentang masalah niat. Jadi syariatnya dijalankan, hal yang baik dijalankan, tapi di dalam jiwanya cantolkan bahwa ini niatnya karena Allah. Ada orang bersedekah, tapi niatnya bukan karena Allah. Apakah itu baik bersedekah? Bersedekah baik, tapi niatnya bukan karena Allah, tanggal. Orang lain bisa kenyang dengan bantuan kita, tapi niatnya tidak dia dapatkan, maka dia akan rugi. Dia hanya dapat balasan di dunia, tapi di hadapan Allah nggak punya balasan. Kenapa? Karena tidak ada nama Allah di dalamnya. Makanya ketika kita bicara tentang keunggulan dan pribadi yang unggul, di samping syariat menjadi pedoman harus kita patuhi, kalbun kita pun tidak boleh ada orang lain, ada motivasi lain sehingga kita melakukan hal itu, kecuali hanya pada Allah. Makanya ketika kita bicara terkait motivasi melakukan kebaikan, nggak boleh motivasi kita berhubung dengan makhluk. Aku ini datang ke kampus itu karena ayahkunya ini, karena aku sayang sama ayahku, dia juga udah habis duitnya. Nanti yang namanya manusia, ayahnya melakukan tindakan asusila umpama, sehingga tak ada lah lagi yang perlu dibanggakan dari orang tuanya, bisa keluar dari kampus itu dia. Kenapa? Tak ada lagi pelecut semangatnya. Benar. Karena semangat dia titipkan kepada makhluk, dalam ini adalah ayahnya. Atau ada seorang suami, dek, abang bekerja banting tulang dari mulai pagi sampai siang, dari siang sampai malam, malam berganti lagi, rembulan berganti matahari, matahari berganti rembulan lagi nih. Hanya untuk adik seorang lah. Adiklah cinta abang mati, hidup semati. Ternyata istrinya selingkuh. Itu bisa nggak mau kerja lagi dia. Bisa dia bunuh diri. Kenapa? Karena dia meletakkan semangatnya hanya pada istrinya, bukan kepada Allah. Begitulah. Baik. Kita harus meletakkan niatnya juga ya, Ustadz ya. Baik. Nah, yang terkait dengan tema kita pada hari ini, yang menarik yang bisa lihat tadi ya, penjabaran Ustadz terkait dengan awal mulanya itu tadi, penyakit warisan iblis itu, sombong itu, mulai dari al-kibru itu kan. Nah, bagaimana kita sebagai manusia, terkadang kan orang yang mengatakan itu kepada kita sehingga kita mungkin akan muncul perkataan seperti itu. Nah, bagaimana kita sebagai pribadi mungkin menjaga pribadi kita agar terhindar dengan hal-hal seperti itu, Ustaz? Makanya salah satu dari ucapan yang harusnya selalu kita lakukan, itulah adalah mengucapkan istighfar. Istighfar itu permohonan ampun kita kepada Allah. Di dalam solat berapa banyak kita minta ampun?
ada duduk di antara dua sujud, kita membaca Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Ketika kita sujud dan ruku, kita juga baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, kita juga minta ampun. Selesai solat pun, lafaz apa yang kita ucapkan? Istighfar juga. Ini menandakan bahwa tidak ada waktu jeda, di mana waktu itu di dalam solatkah, di luar solatkah, kita dianjurkan untuk beristighfar. Kenapa harus seperti itu, sebanyak itu kita beristighfar? Karena ketika kita membuka mata kita sampai menutup mata kita kembali, itu banyak sekali sampah-sampah penyakit batin itu. Kita buka kita tunggulah waktu berbuka. Ketika kita tunggu waktu berbuka, kan banyak iklan-iklan. Ada iklannya, iklan Islami, paling tidak tertutuplah auratnya. Ini ada iklan-iklan yang terkadang setengah jadi pakaiannya. Memang kita tidak merasakan, kita tidak bertambah syahwat kita dengan melihat dia, tapi mata kita ini telah mempotret apa yang dia lihat. Mata ini karena dia milik Allah, kalau dia lurus, sebenarnya mata ini peruntukkan hanya untuk melihat sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Kira-kira ketika melihat iklan dengan seperti itu, Allah suka enggak? Allah enggak suka. Kenapa Allah enggak suka? Karena memang pertama kita kan dianjurkan untuk ghadul basar, menundukkan pandangan. Yang kedua, kan ada aurat di mana aurat itu tertutup dan ada aurat yang boleh dibuka khusus pada suami istri. Tapi dalam fakta itu, ketika kita nonton, kita bukan ingin menonton itu, tapi dia merupakan selingan. Itu nangkapnya ke mata. Ke mata ya. Masuk dia ke dalam. Kita ke pajak, mau beli ikan, mau beli bukaan, niat kita murni ke pajak. Tapi telinga kita kan bukan budek. Ada yang lain membeli sesuatu di samping kita, dia ceritakan orang lain. Mungkinkah dia memaki, menggibah, mencaci dan lainnya. Kita enggak suka itu, tapi telinga ini masuk. Sementara telinga ini karena dia adalah milik Allah, dia butuhnya mendengarkan hal-hal yang sifatnya disukai oleh Allah. Kena ke telinga kita. Nah, perut kita umpamakan, kita kan disuruh menghindar hal-hal yang haram. Oke, nampak jelas keharaman itu. Tapi yang subhat, kita umpamakan membeli sesuatu makanan di luar, apalagi dalam proses banyak kali ketidakjujuran, halal padahal dalam proses belum tentu halal, kita nggak tahu. Benar-benar. Maka disitulah istighfar itu menjadi pembersih dalam momen setiap aktivitas dalam diri kita. Di samping ada aktivitas tobat yang lain, berinfak, bersedekah, tetapi istighfar itu adalah rutinitas seorang hamba. Jangan sampai hatinya menjadi banyak debunya sehingga susah untuk dibersihkan. Begitu. Baik. Luar biasa sekali teman anak muda. Dan mungkin terakhir nih Ustaz. Waduh, gak kerasa nih ya. Pesan kepada teman anak muda yang sedang mendengarkan dan mungkin closing statement terkait dengan tema kita, yaitu untuk menjadi pribadi yang Islam ini. Ya, pesan kita, karena saya juga mantan anak muda walaupun sudah berumur 40 tahun, 1 tahun ya. Muda itu akan berganti dengan tua. Dan tua akhirnya tiada. Orang tua kita adalah mantan anak muda. Dan lihatlah orang tua kita seperti apa sekarang. Jadi ketika kita ingin merangkai bagaimana masa tua kita, maka rangkailah masa muda kita. Dan untuk merangkai masa tua kita dengan merangkai masa muda kita, maka perbaiki kualitas batin kita. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Kesuksesan tidak hanya dihitung dalam bentuk besaran benda, tapi kesuksesan diukur berdasarkan seberapa bermanfaatnya kita bagi orang lain. Dan itu yang penting. Maka anak muda dengan segala daya intelektualnya, dengan jelajahnya, dengan daya kreasinya, maka silakan optimalkan ini. Silakan berkreasi kepada apapun, silakan berbuat apapun, tapi ingat, pertama, perbuatan itu memang diperbolehkan. Yang kedua, gantungkan semua cita-cita kita dan semangat kita hanya Allah. Sehingga ketika kita merasa sempit jalannya, maka Allah tunjukkan jalan yang mudah. Ketika kita merasa berada dalam kegelapan, maka Allah menunjukkan cahaya itu. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz atas ilmunya yang sangat luar biasa di pagi hari ini.
dengan tema kita yaitu menjadi pribadi yang islami. Dan semoga untuk Ustadz Dr. Zailani SPDMA diberikan kesehatan yang berkah dan bisa terus menyebarkan kebaikan untuk kita semua. Baik, terima kasih Ustadz waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Baik teman anak muda.